Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Pertama-tama, Bu Guru akan menjelaskan tentang ide pokok ya. Nah, di sini ide pokok itu dijelaskan bahwa ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok itu adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Yang kedua yaitu kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nah, kita lanjut ke 5 langkah menemukan ide pokok. Caranya bagaimana anak-anak? Yang pertama, kalian harus membaca seluruh paragraf terlebih dahulu. Kemudian cermati kalimat pertama hingga sampai akhir. Nah, di dalam paragraf tersebut terdapat kalimat utama atau ide pokok atau gagasan utama. Biasanya ide pokok itu terletak bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir. Setelah itu, kalian bisa tandai ide pokok dengan pensil ya. Nah, kemudian mari anak-anak kita mencari ide pokok bersama-sama. Di sini ada contoh paragraf. Kenapa di situ disebutkan bahwa kalimat utama atau ide pokoknya terdapat di awal? Karena coba kalian baca ya. Karena di dalam paragraf tersebut kalimat utama itu menyebutkan bahwa batik itu merupakan kain tradisional, dan setelah itu merupakan deskripsinya batik tersebut. Deskripsi itu apa? Penjelasan dari kalimat utamanya. Penjelasannya itu seperti apa? Bahwa batik itu berasal dari Pulau Jawa, bahwa ada beberapa di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Nah, berikut organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Coba anak-anak, kalau mau berjalan itu kakinya bergerak kan? Nah, itu secara umum dapat diartikan bergerak itu adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh dari tubuh makhluk hidup. Gerak pada manusia itu mempunyai organ gerak berguna untuk macam-macam. Yang pertama itu berjalan, berlari, berlompat, meloncat, memegang, menggali, berenang, dan sebagainya. Coba itu perhatikan anak-anak, di situ ada gambar seorang ayah atau bapak dengan anaknya itu melihat ke kandang kelinci. Jika ayah dan anak itu tidak mempunyai sistem gerak, maka mereka tidak akan sampai ke kandang kelinci. Karena apa? Dengan bergerak mereka bisa melihat melakukan kegiatan tersebut. Berikutnya, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu mempunyai kesamaan. Dua kesamaan tersebut yaitu alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan sama Bu Guru nggih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.